Nyapu buku, Pak. Oke, kita mulai aja ya. Kita review dari awal bahwa pada saat pembelian barang baku kita harus punya contoh sampel yang jadi standar pabrik masing-masing. Ini salah satu contoh barang brosok untuk KW1. Sedangkan ini contoh garam halus yang dijadikan standar di pabrik masing-masing. Sedangkan ini adalah stoples kosong, diisi pada saat kita beli bahan baku sesuai dengan yang distandarkan. Kalau garam halus standarnya seperti ini, untuk garam brosok seperti ini. Sehingga nanti betul-betul dari kualitas bahan baku yang dibeli untuk pabrik masing-masing itu tidak terjebak. Tadi saya dengar ada yang dicampur macam-macam oleh para pengepul. Nah, ini caranya sebenarnya juga ada yang secara visual di lapangan itu, umpamanya ini karung, itu biasanya pengalaman yang sudah 20 cm sampai 30 cm dari dasar, itu biasanya di situ terjadi tumpuan air sama kotoran. Jadi kalau mau mengambil sampel ada kiriman barang yang dibeli, itu rojoknya itu jangan di atas, tapi sekitar 20 sampai 30 cm dari alas karung itu disogok air, plok gitu. Nanti tarik keluar, dia nanti akan bisa menunjukkan warna aslinya. Garam di situ dicampur apa tidak di situ. Jadi kalau garam betul-betul dia murni sesuai dengan kesepakatan, pasti di situ tampak. Banyak yang teman-teman terjebak pada saat untuk mengambil sampel itu dari atas, sogok. Wah baik, tapi ternyata justru di 20 sampai 30 cm dari dasar karung. Itu yang tempat pusat ngumpulnya kotoran. Bisa cukup jelas, Pak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas ya? Pak. Kita lanjut. Ya, Jelas. Ketinggiannya harus sama. Ya. Ketinggiannya. Iya. Nanti dalam pengambilan sampel kalau beli ya Pak, ketinggiannya harus sama dengan kalau pasang ketinggiannya sekian ya nanti Bapak ngisi dari stoples yang kosong harus sama supaya apa nanti bisa diketahui perbandingannya itu bisa memberikan contoh yang betul-betul dia bisa mewakili ya. Jadi seperti itu. Ini cara kalau membeli bahan baku. Yang jelas memang harus dihindarkan rasa ewuh-ewuh kalau orang Jawa itu mengatakan gitu. Wah, kenal baik, tidak enak gitu. Bukan begitu. Tapi kalau namanya perusahaan itu yang memang harus berpikir bagaimana kita bisa memberikan biaya produksi seminimal mungkin, tapi nilai jualnya setinggi mungkin dengan kualitas yang telah ditentukan sesuai dengan standar SNI. Itu yang pokok adalah itu. Dari beberapa yang pengalaman yang ada, memang dari bahan baku yang dari lapangan itu banyak yang kualitasnya jauh di bawah standar. Tetapi ada beberapa tempat ya dari teman-teman yang sudah mampu untuk memproduksi garam. Ini terutama petani dari Demak ini ya, Pak Khotib ada, Pak Khotib? Hadir, Pak. Nah, Pak Khotib itu salah satu petani dari Demak yang sudah melaksanakan apa yang kita sampaikan untuk pelaksanaan di lapangan. Dan Pak Khotib itu sudah bisa dari lapangan dia mengambil NaCl kita uji itu 92 sampai 96. Ini luar biasa. Di Demak ada 3 petani yang seukuran dengan Pak Khotib, yang namanya lainnya tuh Pak Jawarin sama Pak Zawahid. Itu yang betul-betul melaksanakan. Sedangkan yang di Cirebon itu ada daerah Tawangsari, Ambulu sama Kalisari, Pak. Sama di Pasir Mundu. Itu bisa 92 sampai 97. Kalau di Sumeneb, Pak? Sumeneb yang paling bagus di ini, kalau saya lihatnya di Pak, di sebelah baratnya Sumeneb ini di Kalau NTB di mana, Pak? Pamekasan. Pamekasan paling bagus karena Pamekasan untuk kondisi alam, ekosistemnya sudah di situ sudah terbentuk ada semacam
mikroba plus ini Artemia salina. Itu secara alami di Pamekasan itu sudah ada. Kalau NTB di mana Pak? Ya, Kalau di Sumbawa. NTB. Iya. Kalau NTB sementara saya lihat hampir sama dengan yang di Jawa ya. Tapi kalau NTT terutama daerah Auteta sama Oisoko itu 92 Pak. Dari ladang diambil kita cek pakai alat NaCl meter itu 92. Itu di Oisoko sama Auteta. Jadi kalau Oisoko perjalanan kurang lebih 9 jam dari Kupang, kalau Auteta kurang lebih 2,5 sampai 3 jam. Kalau Itu di garamnya Pulau bagus, sama dengan garam yang ada di Madura. Di Sumbawa ada nggak Pak? Sumbawa kita di Labuan Bontong sama di Alas, itu kualitasnya hampir sama dengan yang di Jawa. Kurang lebih ya 80 sampai 82 ya. Kalau saya pakai biasa, kalau cek di lapangan pakai lidatometer tuh ya. Dilatometer jadi garam itu tak dilihat itu ada yang itu kita cek dengan alat sekali Kalau yang paling tinggi daerah mana, Pak? angka besarnya sama Yang tapi paling ada tinggi berbeda. daerah mana? Belakang koma. Itu. Saya lihat waktu di Sumbawa itu ada di daerah Labuan Bontong, Alas, sama yang lainnya lagi itu mengarah ke Labuan Jawa. Kalau Itu Bima, ada. kalau Bima gimana Pak? Ya, Bima Pulau Sumbawa. Pulau Bima. Bima kelihatannya kalau dicek dengan yang bagus itu kan di sana ada ada halofilik ya. Warnanya agak warna-warna pink itu. Itu teman-teman yang di sana banyak yang belum tahu bahwa itu adalah salah satu mikroorganisme yang bisa berfungsi untuk membantu meningkatkan kualitas garam yang dihasilkan dari peladangan. Itu namanya halofilik. Sisi yang lain Pak, kita lanjut ya. Itu dari teman-teman yang di Ambulu sama tanah tadi di Cirebon, itu juga ada salah satu teman dari swasta juga ya. Itu PT Garam 2 Musim itu yang ada di Lamongan. Itu di Lamongan tuh di mana ya? Di Brondong Lamongan. Itu garamnya bagus sekali Pak. Kristalnya besar-besar dan ya kadar NaCl-nya itu 90 sampai 8. Itu ambil dari ini sebagai tambahan pengetahuan Bapak semuanya aja ya, bahwa kalau ditekuni betul pasti bisa menghasilkan garam yang baik. Kalau sesuai dengan standar pengoperasian, standar pembuatan garam yang benar. Karena banyak teman-teman kita tuh yang istilahnya kalau di Jawa itu mengatakan orang tuh garamnya garam kandasan. Itu garamnya kan dulu yang sak senti tok itu loh Pak. Itu jadi garam semua itu 1-2 hari udah dipanen. Itu kualitas garamnya ya jeblok. Itu NaCl itu antara 63 sampai tertinggi 76. Tapi kalau semakin tebal ya, levelnya itu antara 3, 5 sampai 10 paling bagus 10 cm. 7 sampai 10 cm itu bagus karena apa? Kristal itu harus terendam minimum 3 cm dari permukaan air. Itu nanti hasilnya akan bagus. Sisi-sisi yang lain, itu di peladangan juga teman-teman harus memperhatikan sekali, jangan sampai pada saat panen, dipanen sampai BI di atas 30. Waduh, uyai jadinya pahitnya rakaruan getel, Pak. Itu kedapannya apa? Karena masalah impuritasnya tinggi, itu jadinya NaCl-nya juga ikut drop rendah. Teman-teman, garam semakin NaCl-nya semakin tinggi itu tidak semakin asin, Pak. Nah, asin kan cenderung pahit itu garam yang NaCl-nya rendah.